Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Dwi Cahyani dan teman saya Tarisa Anita Putri dari kelompok 3B. Di sini kami akan menyampaikan video pembelajaran tentang hukum dan etika lingkungan, mata kuliah pendidikan lingkungan. Hukum lingkungan. Pengertian hukum lingkungan. Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia, baik sesama manusia dengan lingkungannya, akan memberikan dampak bagi lingkungan, baik positif ataupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Aspek hukum lingkungan. Yang pertama, tata lingkungan. Kedua, perlindungan lingkungan. Ketiga, kesehatan lingkungan. Keempat, penegakan hukum. Kelima, kesehatan manusia. Keenam, otonomi daerah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tata ruang. Peraturan Undang-Undang Hukum Lingkungan di Indonesia. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain: yang pertama, sanksi administrasi; kedua, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan; ketiga, penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan; dan yang terakhir, yang keempat, penegakan hukum pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan norma dan kaidah moral yang mengatur tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan atau alam semesta, serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku alam tersebut. Etika lingkungan adalah kebijaksanaan moral manusia dalam pergaulannya dengan lingkungan yang meliputi perbuatan benar dan salah. Kemudian, prinsip penerapan etika lingkungan. Yang pertama, menyayangi semua kehidupan dan lingkungan. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Yang kedua, menjaga pelestarian dan keseimbangan lingkungan. Manusia sebagai bagian dari lingkungan juga hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, bijaksana dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk sumber daya energi. Yang terakhir, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan untuk semua makhluk hidup. Selanjutnya tentang teori etika lingkungan. Teori yang pertama yaitu teori antroposentrisme. Antroposentrisme adalah teori lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta, menganggap bahwa manusia dan kepentingannya sebagai nilai tertinggi, sehingga mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia, sehingga etika hanya berlaku bagi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap alam merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia, bukan terhadap alam itu sendiri. Teori yang kedua, teori biosentrisme. Biosentrisme menganggap setiap kehidupan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, mendasarkan moralitas keluhuran kehidupan baik pada manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Karena bernilai pada dirinya sendiri, kehidupan harus dilindungi. Untuk itu, dibutuhkan etika sebagai penuntun manusia dalam bertindak melindungi dan menjaga kehidupan. Teori yang ketiga yaitu teori ekosentrisme.
Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan biosentrisme. Oleh karenanya, teori ini sering disamakan begitu saja karena terdapat banyak kesamaan, yaitu pada penekanannya atas pendobrakan cara pandang antroposentrisme yang membatasi perlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Keduanya memperluas pemberlakuan etika untuk komunitas yang lebih luas. Nah, itulah 3 teori etika lingkungan. Sekian video pembelajaran yang kami buat tentang hukum dan etika lingkungan. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.